Kelihatan kan Kak? Enggak kok. Ini kelihatan sekarang kan, tapi ke aku nggak kelihatannya. Selamat pagi, salam sehat warga Kota Semarang hebat. Perkenalkan, saya Winda, petugas promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Miroto. Senang sekali dapat menyapa sedulur semua dalam Instagram Live Kota Lama, nongkrong sehat kalian ahli hebat Semarang. Pagi ini atau siang ini, menjelang siang ya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat kita dengan judul Teknologi Wolbachia dalam Pengendalian Demam Berdarah. Awal tahun 2024 nanti kita ada beberapa program baru, salah satunya Wimpo Semarang, yaitu Wolbachia ing Kota Semarang. Nah, meskipun sudah disosialisasikan setahun terakhir dan sudah berjalan di 4 kecamatan dan kedepannya akan diperluas lagi di kecamatan lainnya. Nah, teknologi Wolbachia telah menjadi bagian integral dari strategi nasional pengendalian demam berdarah di Indonesia, memasuki fase pelaksanaan di 5 kota utama, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bogor. Nah, tanpa panjang lebar lagi nih, mari kita sapa narasumber kita pada pagi ini, Reza Nursita SKM selaku epidemiolog Puskesmas Miroto. Selamat pagi Kak Reza, gimana kabarnya? Pagi Mbak Winda, Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Winda bagaimana kabarnya? Saya juga, Alhamdulillah. Nah, terima kasih Kak Reza sudah bergabung dengan kita di pagi ini dalam acara Kota Lama dengan tema Teknologi Wolbachia dalam Pengendalian Demam Berdarah. Nah, Kak bisa dijelaskan dong apa sih Wolbachia itu biar teman-teman semua pada lebih paham nih. Baik, jadi sedulur sehat Kota Semarang, Wolbachia itu sebenarnya adalah bakteri yang hidup di alam. Bakteri ini hidup di 60% serangga yang ada di alam, seperti di kumbang, kemudian di lalat, capung, kemudian kupu-kupu. Jadi memang benar-benar alami, ada di alam. Nah, untuk yang bakteri Wolbachia yang ada di tubuh nyamuk Aedes aegypti ini juga sama seperti di Wolbachia yang ada di inang aslinya, yaitu di lalat buah, namanya Wolbachia jenis Wimel. Jadi ketika ada bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti ini, Wolbachia ini akan menekan perkembangan virus dengue sehingga tidak dapat menularkan demam berdarah ke manusia. Begitu Mbak Winda. Bagaimana Wolbachia digunakan dalam pengendalian demam berdarah? Oh iya, bakteri Wolbachia ini kan ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian demam berdarah itu ditularkan oleh virus dengue yang ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti juga. Nah, ketika keduanya ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti ini, nanti mereka akan saling berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi. Jadi kalau
virus ini pun kalau misalnya mau menularkan atau mau masuk ke dalam tubuh untuk berkembang, itu juga perlu nutrisi. Nah, tapi di sini Wolbachia itu secara ukuran juga lebih besar dan lebih kuat juga. Nah, di dalam tubuh nyamuk Aedes ini, mereka berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi. Nah, ketika virus dengue-nya nutrisinya berkurang, dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa mereplikasi tubuhnya, sehingga jumlah yang virus dengue ini tidak mencukupi untuk bisa ditularkan kepada manusia ketika nyamuk Aedes aegypti ini menghisap darah manusia. Nah, selain itu, bakteri Wolbachia ini kan juga secara ukuran lebih besar. Nah, ketika nyamuk ini menghisap darah manusia, itu kan ada tusuknya ya, namanya proboscis. Nah, ketika proboscis ini menusuk ke dalam tubuh manusia, virus dengue-nya ini tidak bisa ikut masuk karena terhalang oleh bakteri Wolbachia ini. Nah, bakteri Wolbachia ini bisa menjadi banyak di dalam tubuh nyamuk Aedes itu mereka berkembang secara alami di alam. Jadi ketika nyamuk Aedes jantan berwolbachia, kemudian dia nyamuk Aedes betina, nanti keturunannya itu akan berwolbachia. Nah, kemudian ketika nyamuk Aedes betina berwolbachia, kemudian dia kawin dengan nyamuk lokal yang tidak berwolbachia, nanti anak-anaknya juga akan masih berwolbachia. Nah, kemudian yang terakhir ketika nyamuk jantan berwolbachia, dia kawin dengan nyamuk betina lokal, nanti telurnya tidak akan menetas. Nah, ketika nyamuk-nyamuk ini sudah saling kawin, kemudian keturunan-keturunannya sudah mengandung bakteri Wolbachia, di alam sudah mencapai 60% bakteri Wolbachia dalam tubuh nyamuk Aedes ini, nanti dia akan stabil dan berkelanjutan melakukan perkembangbiakan secara alami di alam, sehingga dapat menekan penularan demam berdarah. Begitu seluruh sehat Kota Semarang. Baik. Nah, untuk nyamuk yang sudah berwolbachia nih, kira-kira aman nggak sih Kak? Gitu. Oh iya, jadi nyamuk Aedes berwolbachia ini tentunya tidak serta-merta ya langsung dibagikan atau langsung disebarkan. Nah, ini di Indonesia itu sudah dari tahun 2011. Tentunya sudah dilakukan uji kelayakan, uji keamanan, kemudian dilakukan penyebarluasan skala kecil, kemudian skala luas. Nah, dan akhirnya diimplementasikan. Dari hasil kemudian dari hasil penelitian-penelitian tersebut sudah dinyatakan aman untuk bakteri Wolbachia ini, aman baik untuk nyamuknya sendiri, kemudian nyamuk untuk manusia, bahkan untuk lingkungan. Karena karena Wolbachia ini hanya hidup si serangga, termasuk dia tidak bisa hidup di tubuh manusia. Kemudian Wolbachia ini juga tidak bisa ditransmisikan ke binatang lain. Dia tidak bisa bertahan hidup di tubuh tubuh tikus, tubuh ayam, itu tidak bisa. Kemudian dia kan juga hanya hidup di dalam tubuh sel hidup ya, sel organisme serangga yang hidup. Nah, ketika mati, si bakteri ini juga akan ikut mati. Nah, berdasarkan kajian juga untuk lingkungan di tanah, kemudian di akar, kemudian di dedaunan, mungkin itu juga tidak mengandung bakteri Wolbachia. Jadi bakteri Wolbachia ini sudah teruji aman. Oke, baik. Setelah yang sudah dijelaskan tadi nih, kemudian Wolbachia itu termasuk rekayasa genetik atau tidak ya Kak ya? Oh, baik, jadi bakteri Wolbachia ini atau teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini sebenarnya dalam prosesnya itu tidak ada sama sekali rekayasa genetik baik di nyamuk Aedesnya maupun di bakteri Wolbachia-nya. Karena nyamuk Aedes yang digunakan adalah nyamuk yang memang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian nyamuk
bakteri Wolbachia-nya juga bakteri Wolbachia yang sama seperti di inang aslinya di lalat buah, yaitu tadi Wolbachia jenis female. Jadi di dalam prosesnya ini tidak ada rekayasa genetik baik dari nyamuk maupun dari bakterinya. Ini nanti setelah ada nyamuk, kegiatan PJN atau pemantauan jentik nyamuk itu masih bisa dilaksanakan atau sudah dihapuskan gitu Kak? Ya, baik sedulur sehat Kota Semarang. Jadi teknologi nyamuk Aedes berwolbachia ini sebenarnya adalah pelengkap dari upaya pengendalian demam berdarah, khususnya di Kota Semarang. Jadi nanti ketika mungkin di wilayah sedulur sehat Kota Semarang itu sudah dibagikan telur nyamuk Aedes berwolbachia ini, kemudian di sekitarnya juga sudah ada nyamuk Aedes berwolbachia ini, tetap untuk kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+, seperti menguras, menutup, mendaur ulang, kemudian larvasidasi, ikanisasi, kemudian pemakaian kelambu, kemudian pemakaian lotion anti nyamuk, itu tetap untuk dilaksanakan. Kemudian untuk program-program yang sudah berjalan seperti PJM, pemantauan jentik nyamuk yang dilaksanakan seminggu 2 kali, kemudian gerakan satu rumah satu jumantik, kemudian si jentik itu tetap dilaksanakan. Jadi untuk program-program dan kegiatan yang sudah ada sebagai upaya pengendalian demam berdarah tetap dilaksanakan dan dilengkapi dengan teknologi nyamuk Aedes berwolbachia ini. Begitu Mbak Winda dan sedulur sehat Kota Semarang. Oke, berarti wajib tetap dilaksanakan program-program yang telah berjalan ya Kak ya, seperti PJN, jentik gitu ya, semua tetap berjalan walaupun ada program Wolbachia ini. Gitu ya Kak ya? Ya betul, ya. Jadi PSN, PJN itu tetap yang utama, begitu. Ya. Meskipun sudah diterapkan Wolbachia nih ya teman-teman, seperti menguras, menutup, mendaur ulang, serta tetap menjaga kebersihan diri dan ini juga akan bermanfaat untuk pengendalian penyakit lainnya yang ditularkan melalui nyamuk. Gitu ya Kak ya? Ya betul, betul Mbak Winda. Oke, masuk. Apakah ada yang bertanya? Nanti mohon bisa dijawab ya Kak Reza ya. Siap. Sebentar. Dari siapa? Desi. Caranya untuk tahu nyamuk itu berwolbachia atau tidak gimana ya Mbak? Ya baik, jadi untuk membedakan nih, misalnya di wilayah kita sudah dibagikan telur Aedes aegypti berwolbachia. Nah, untuk memastikan nyamuk yang di sekitar kita itu nyamuk Aedes wolbachia atau nyamuk Aedes biasa sih. Nah, itu sebenarnya secara kasat mata kita tidak bisa membedakan itu nyamuk Aedes aegypti berwolbachia maupun tidak. Namun untuk memastikan atau melihat itu Aedes berwolbachia atau tidak itu bisa dilakukan di laboratorium. Jadi itu nanti ada instansi khusus yang akan memeriksa nyamuk tersebut Wolbachia atau Aedes biasa. Berarti intinya tidak bisa dilihat secara langsung, lihat fisiknya nggak bisa ya, itu berwolbachia atau tidak gitu ya? Betul, Mbak Linda. Oke, yang kedua nih Kak ada lagi, kenapa nggak fogging aja sih? Kenapa ada teknologi nyamuk berwolbachia? Kenapa tidak fogging saja begitu ya? Ya, jadi sebenarnya fogging itu sudah dilaksanakan ya di Kota Semarang itu juga, namun fogging itu merupakan upaya pengendalian terakhir untuk pencegahan penularan demam berdarah. Dan di Kota Semarang ini pengendalian demam berdarah dengan fogging itu ada perwalnya, ada prosedur-prosedurnya. Dan dalam fogging ini dia hanya membunuh
nyamuk dewasa pada hari itu, pada saat penyemprotan itu. Nah, sehingga apabila tidak diikuti dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN, yang mungkin rumah ada jentiknya, itu nanti jentik itu akan jadi nyamuk lagi, kemudian nanti dia juga bisa menularkan demam berdarah lagi, karena di dalam tubuhnya itu masih ada virus dengue. Nah, ketika dengan adanya Wolbachia ini kan dia tugasnya adalah menekan replikasi dari virus dengue yang ada di dalam tubuh nyamuk Aedes tersebut. Jadi ketika di dalam tubuh nyamuk Aedes itu ada Wolbachia-nya, jadi yang sasaran kita adalah virusnya. Virusnya itu tidak bisa menularkan kepada manusia. Dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa mereplikasi tubuhnya. Jadi meskipun misalnya di wilayah kita kok banyak nyamuk, kemudian banyak jentik, nah harapannya jentik atau nyamuk itu adalah nyamuk Aedes yang berwolbachia. Jadi ketika menggigit kita, menggigit keluarga kita, itu efeknya adalah hanya gatal, tidak menularkan virus dengue tadi yang menyebabkan penularan demam berdarah. Begitu. Jadi kenapa juga Wolbachia itu disebut nyamuk baik? Nah, karena dia tidak menyebabkan penyakit atau tidak menularkan demam berdarah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya digigit nyamuk Aedes, nah itu efeknya paling cuma gatal. Gitu, Mbak Minda. Berarti tetap ada nyamuk nih berwolbachia, efeknya cuma gatal gitu ya Kak ya. Dan fogging itu pilihan terakhir gitu ya. Iya, dan sebenarnya kan tadi seperti yang disampaikan bahwa teknologi Wolbachia ini adalah pelengkap ya. Jadi untuk kegiatan upaya pengendalian demam berdarah seperti PSN, kemudian larvasidasi, kemudian fogging jika memang diperlukan itu tetap berjalan. Tapi dilengkapi dengan tadi teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Oke, baik. Kemudian ada lagi nggak ya? Bentar ya Kak, ada pertanyaan lagi nggak ya? Baik, sepertinya belum ada lagi nih Kak yang bertanya nih. Apakah ada yang mau tanya lagi? Silahkan ke narasumber kita, Ariza. Jadi mungkin sedulur sehat Kota Semarang tidak perlu khawatir ya, nanti kalau misalnya di rumah, ini kan di Kota Semarang sudah mulai dibagikan telur-telur nyamuk Aedes berwolbachia yang di tahun 2023 ini ada di 4 kecamatan, di Tembalang, kemudian di Banyumanik, di Gunung Pati, dan Mijen. Tapi nanti ke depannya akan di kecamatan-kecamatan lain juga. Nah, untuk nanti sedulur Kota Semarang yang mungkin nanti di rumahnya juga menjadi titik atau dijadikan titik untuk penitipan ember-ember yang ada telur nyamuk Aedes berwolbachia ini tidak perlu khawatir karena tadi dan nyamuknya itu sudah teruji aman. Oke, baik Kak, ini ada yang nanya lagi nih ternyata ya. Akhir-akhir ini di rumah sering banyak nyamuk. Apa karena adanya program ini ya? Oh iya, baik. Di mana nih rumahnya nih? Di area Tembalang, Banyumanik. Jadi ya tadi ya. Itu gimana Kak jawabannya Kak? Oh iya, baik. Jadi kalau misalnya ini kan juga selain memang sudah disebarkan, dibagi-bagikan telur nyamuk Aedes berwolbachia ini di 4 kecamatan tadi. Kemudian ini juga kebetulan sudah masuk musim penghujan ya. Jadi otomatis nyamuknya juga akan banyak. Nah, ketika nyamuk banyak ini tidak perlu khawatir, tetap tenang. Yang penting adalah tetap melaksanakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, secara rutin dan serentak di wilayah di lingkungan rumah tinggalnya. Jadi melakukan PSN menutup, menguras, mendaur ulang. Nah, ketika mungkin sedulur Kota Semarang itu menguras, nah ini yang perlu kami tekankan lagi, ketika menguras itu berarti tidak hanya mengganti air yang lama dengan air yang baru, tetapi juga dengan menyikat ya dinding-dindingnya, kemudian sela-sela yang ada di bak tersebut.
Karena telurnya itu bisa kadang tuh nempel di dinding-dinding bak mandi, kemudian di nap-nap bak mandi, kemudian di atau ember. Nah, itu dia kadang bisa bertahan kurang lebih 6 bulan ketika tidak ada air. Jadi harus ketika menguras ya itu benar-benar menguras, disikat, kemudian pakai sabun, baru dibilas dengan air, kemudian baru diisi dengan air yang bersih. Jadi tidak yang baru. Nah, kemudian kalau misalnya memang banyak nyamuk di sekitar kita, kita perlu periksa kembali apakah di lingkungan kita itu kondisinya lembab, kemudian pencahayaannya bagaimana, kemudian apakah banyak gantungan-gantungan baju kotor di rumah kita. Nah, karena nyamuk itu suka dengan bau keringat manusia. Jadi kalau mungkin sedulur kota Semarang yang biasanya setelah berpergian terus bajunya digantung lagi, nah itu perlu waspada karena pasti itu menjadi tempat beristirahat nyamuk. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya di sekitar rumah banyak nyamuk, yang harus kita lakukan adalah kita rutinkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Begitu. Biasanya yang sering terjadi di rumah kita nih ya Kak, banyak gantungan-gantungan baju itu ya, itu juga penyebab utama ya dari banyaknya nyamuk itu ya Kak ya. Terus seringnya Iya, bak mandi jarang dikuras, kalau dikuras cuman dihabisin aja airnya, jarang disikat samping-sampingnya. Jadi itu perlu ya Kak ya buat menyikat samping-samping dinding dari bak mandi itu ya, sangat penting ya ternyata ya. iya betul Mbak Winda. Oke, ini Kak ada yang tanya lagi nih. Kalau jadi orang tua asuh nyamuk Aedes aegypti berwolbachia, itu gimana ya? Min, apakah harus pantau embernya terus? Ya, baik, sedulur sehat Kota Semarang. Jadi dalam program teknologi nyamuk Aedes berbulbakia ini ada yang namanya OTA, orang tua asuh nyamuk, ya. Jadi OTA ini nanti merupakan dititipin ember-ember yang di dalamnya ada telur nyamuk Aedes berbulbakia. Nah, untuk penitikan-penitikan ini sudah nanti yang melakukan adalah pihak yang terkait. Jadi nanti kalau misalnya ketempatan menjadi OTA. Nah, apa sih tugasnya OTA ini? Tugasnya OTA ini adalah menjaga ember-ember ini yang berisi telur nyamuk ini itu dengan penuh kasih sayang, Mbak Winda. Jadi seperti merawat anak sendiri ya. Jadi ember-ember ini ditempatkan di tempat yang aman, yang tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian yang jauh dari jangkauan mungkin anak-anak, kemudian atau hewan, kemudian atau mungkin di luar rumah yang kadang ada pemulung lewat bisa ngambil gitu. Jadi kita menjaga ember itu agar aman dan telur-telur nyamuk yang ada di ember tersebut bisa berkembang. Jadi tempatkan yang aman, kemudian jauhkan dari jangkauan hewan peliharaan atau kemudian anak-anak. Gitu. Takutnya kalau misalnya nanti ditaruh di pinggir jalan, nanti diambil sama pemulung. Atau mungkin di rumah, misalnya di depan teras, di dekat kursi gitu, nanti bisa dibuat mainan anaknya. Atau mungkin nanti malah diambil nih buat makan cupang karena ada jentik-jentiknya. Jadi kita menjaga ember tersebut atau ditempatkan di tempat yang aman. Nah, nanti setiap 2 minggu sekali itu ada petugas yang akan mengecek kondisi dari telur nyamuk yang ada di ember tersebut. Oke, berarti harus dijaga ember yang ada telurnya itu ya Kak ya. Ya, betul Mbak Winda. Ada yang bertanya lagi tidak ya? Sebentar ya Kak. Kayaknya udah nggak ada Kak. Ini yang udah Kak, nggak ada yang bertanya lagi nih ya. Ternyata. Oke Kak, kita tidak terasa ya udah berada di ujung acara nih, acara Kota Lama Nongkrong Sehat kalian ahli hebat Semarangan bersama Puskesmas Miroto dengan tema teknologi
Wolbachia dalam pengendalian demam berdarah bersama narasumber kita Mbak Reza ya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya, sharing terkait Wolbachia di Kota Semarang ini ya Kak ya. Semoga acara ini bisa menambah pengetahuan dan informasi buat warga semua, warga Kota Semarang khususnya. Dan jangan lupa follow dan pantau terus Instagram DKK Kota Semarang dan Puskesmas Miroto untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan dan pelayanan kesehatan. Nah, dan jangan lupa lagi untuk selalu menjaga kesehatan, melengkapi vaksin booster, dan menggunakan masker jika merasa tidak enak badan, agar liburan kita akhir tahun ini tetap nyaman. Oke, akhir kata saya Winda undur diri. Salam sehat, Semarang semakin hebat. Terima kasih Kak Reza. Terima kasih Mbak Winda, terima kasih Sedulur Sehat Kota Semarang.